Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Merdeka, PTBS, go berkah, no riba. Gak ada suaranya, kata siapa gak ada suaranya? Kencang banget Pak suaranya Pak. Yuk teman-teman yang mendengar suaranya respon. Ada kok gitu ya. Biar yang bilang gak ada suaranya biar tahu. Ada jelas. Nah, sip. Mantap ya. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini ya luar biasa sudah ada 965-an ya partisipan yang bergabung bersama kita. Insya Allah nanti akan ditutup sampai 1000 partisipan ya. Pastikan Anda yang sudah bergabung jangan jalan-jalan dan keluar dari forum ini, karena forum ini forum yang sangat eksklusif. Ketika Anda keluar, posisi Anda digantikan oleh orang lain. Ya, pastikan Anda tetap ada di forum ini dan kita akan belajar bersama sampai akhir di seminar Binus Syariah bersama Bash Corporation. Tentunya masih dengan tema yang sama ya, masih dengan tema yang sama. Kita akan bicara nanti tentang temanya PPKM. Nah, temanya adalah PPKM, yaitu peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Dari mana aja ini yang hadir ya? Saya coba lihat dulu dari komentarnya. Ini Bandung. Bandung hadir. Yang nggak ada suaranya, volumenya dikencangkan Pak. Kemudian kolom X pada Zoom itu di pojok kiri atas, jangan sampai disilang ya speakernya. Depok Ponorogo, oke. Ratna Amrini Ponorogo. Nurul Aini Depok hadir ya. Kemudian mana lagi nih? Usman Lampung, Saiman, Eman Ciamis, Unianti Ranca dari, kemudian Pak Eri Nofrizal, Pak Widodo Jonegoro, Herman DS Bekasi, Ahmad Jalil dari Citayam, kemudian Mas Imran dari Sumeneb, sudah gabung ya. Selamat bergabung semuanya. Dari Banten, Pak Fadri Rizwan, Pak Oki Zainal, kemudian dari Cilegon, Halwani, Pekanbaru, Billionaire Boys, dari Kerudung Gebi, Surabaya, siap. Oke, semuanya saya nggak akan bisa bacakan satu persatu. Intinya saya ucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu semuanya ya di forum yang luar biasa ini. Siapa yang baru pertama kali ikut Zoom meeting pada malam hari ini? Yang baru pertama kali? Coba katakan saya. Yang baru pertama kali aja ya. Nah, kita akan baca orang-orang yang baru ikut pertama kali. Prima Dewi Rubin Ningsih, Miss Ma'had Islami, Lia Puspitasari, kemudian Ohim, Nurul Aini, Infinix ini merek handphone ya, Fikri Fado, Buasiana, Feriha Dawaan, Bowo, Don Rika, Yanti, Bude Sari, Sutini, Karanggede, Boyolali. Oke, Rahmawati, Moinah, Ani, Cirebon, Imam, Radisha Dwi Puspita, Istiqomatul. Oke, terima kasih ya, nggak bisa dibaca semuanya. Yang baru pertama kali ikut banyak banget ya ini.
Alhamdulillah ya, karena yang baru pertama lebih diprioritaskan teman-teman yang baru pertama kali ikut. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan langsung ke inti materinya. Malam hari ini, sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan yang lebih panjang, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berkah dan kita juga ya doakan kepada saudara-saudara kita yang ada yang sedang terjadi ini ya, bencana ya sekarang ya teman-teman, sedang terjadi bencana erupsi, yaitu saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru dan sekitarnya. Keluarga PTBS turut berbelasungkawa dan juga mendoakan semoga ya diberikan ketabahan, kesabaran buat teman-teman kita juga yang sedang mengalami kesusahan akibat dari ujian dan bencana Semeru ini, dan juga bagi teman-teman kita mungkin saudara-saudaranya yang tertimpa bencana, kita doakan semoga husnul khotimah ya. Kita turut berduka tentunya karena tidak ada di antara kita juga yang mau tertimpa bencana seperti itu, dan semoga kita semuanya yang saat ini ada di forum Zoom ini juga selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bersama untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita. Bagi yang muslim saya hantarkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, lanjut ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, tema kita adalah PPKM, peluang percepatan kesejahteraan masyarakat ya. Dan malam hari ini insya Allah nanti akan ada guestar. Bintang tamu kita adalah Coach Ruhan atau Bapak Ruhan Yudhistira, seorang leader proyek Pajero dan Luxury 1 miliar. Beliau juga seorang trainer nasional di Base Support System. Beliau banyak mengadakan training-training dan juga menjadi salah satu coach dari para pembicara Grand Success Seminar. Nah, makanya kalau yang tidak ikut sampai akhir sayang sekali, karena pembicara kita malam hari ini bukan hanya orang yang sukses, tapi adalah seorang coach, seorang trainer yang juga berpengalaman dalam memberikan coach terhadap leader-leader yang sukses di PTBS. Ya, siap kira-kira belajar? Siap ya. Nah, nanti tidak seperti biasa malam hari ini partner saya ya, Kang Yusef Mulyana lagi kurang sehat ya, kita doakan ya semoga sehat. Suaranya lagi tidak maksimal katanya. Jadi partner muda saya Yusef Mulyana yang 21 tahun ini tidak bisa mengisi pada malam hari ini ya. Jadi otomatis saya pribadi yang akan mengisi presentasi pada malam hari ini. Di tema pertama kita akan bicara tentang tips memilih bisnis yang tepat di kala pandemi. Kita sudah tahu bahwa dampak pandemi ini luar biasa teman-teman. Kita bisa lihat data-datanya, banyak perusahaan yang bangkrut. Dan mungkin perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin kita kenal ya, yang sangat terkenal lah, kita bisa katakan seperti itu. Ya, kita bisa lihat ada, tidak akan saya sebutkan, tapi kalau kita lihat di berita, di slide ini, kita bisa lihat ada 395 gerai itu ditutup permanen, kemudian 13 gerai ditutup tahun ini, ya kan? Beberapa mall itu juga ditutup banyak sekali, ya. Semoga cepat sehat, Ayu Sayap. Terima kasih Bu, ini yang pada komentar mendoakan ya. Semoga orangnya nonton juga nih. Terima kasih teman-teman. Ini salah satu dampak dari pandemi yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang membangun usaha. Kemudian mungkin di sisi lainnya lagi kita bisa lihat
banyak juga dampak yang dirasakan oleh teman-teman yang bekerja sebagai karyawan ya. 29,4 juta orang di PHK, dirumahkan ya, dan dikurangi jam kerjanya. Jadi ini karyawan yang terdampak, ini yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan ya, itu 29,4 juta. Sedangkan banyak lagi yang mungkin tidak terdata di data yang ada di kementerian ini, teman-teman. Jadi dampaknya ini pasti luar biasa sekali. Mungkin juga orang-orang yang terdampak itu ada dalam forum Zoom pada malam hari ini ya, teman-teman. Nah, bagi Anda yang terdampak ya, kita bersabar dan insya Allah kita malam hari ini akan mencari solusinya. Kemudian banyak sekali dampak yang lainnya, itu peningkatan pengangguran. 9,1 juta orang menganggur. Ini data dari dari Bank Data ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik. Ternyata di 2021 ya, Februari 2021 ini datanya itu juga udah meningkat. Mungkin kalau sekarang juga luar biasa. Dan peningkatannya itu 3,36% dibandingkan di tahun 2020 ya, dibandingkan 2020. Jadi tahun 2020 sudah meningkat, 2021 meningkat lagi ya. Saya baru saja di PHK, Pak. Perusahaan tempat saya bekerja bangkrut ya. Kenapa video nggak ada suaranya? Ya tolong ini ada suaranya kok, Bu. Ya, ada suaranya. Dibenerin lagi ya yang nggak ada suaranya ya. Musli Jepara, halo Pak Musli. Sama-sama, saya juga orang Jepara Pak Musli. Tapi sekarang tinggal di Bandung ya Pak Musli. Lanjut ya. Nah, mencari pekerjaan sekarang ini semakin sulit teman-teman. Jadi ini kita harus pinter-pinter mengambil sebuah peluang yang ada di depan kita. Nah, kalau ditanya, sudah puas belum dengan keadaan finansial saat ini? Teman-teman, kalau ditanya nih, saya yakin jawabannya belum puas, ya. Karena, ya tadi, ada yang sedang di PHK, gitu kan, seperti Pak siapa ini? Pak Sukri Yasin, aku juga di PHK, ya kan? Kemudian, ada yang pengen penghasilan tambahan, mungkin sudah punya penghasilan, tapi belum cukup. Kemudian, punya hutang, ya kan? Kemudian cicilan, terjerat riba, ya. Ini bagian dari permasalahan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh teman-teman semuanya, ya. Maka dari itu kita butuh solusi untuk semua ini. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu tentang impian. Saya yakin kita semuanya memiliki impian yang pengen kita wujudkan. Betul ya teman-teman? Salah satu impiannya adalah misalnya kita pengen berlibur keliling dunia. Atau pengen liburan lah, ya, nggak kerja terus-menerus, tapi ada waktu liburannya. Dan liburannya itu liburan-liburan yang berkualitas, ya, ke tempat-tempat yang memang benar-benar berkualitas dan menyenangkan, gitu kan. Ke tempat-tempat yang bukan sekedar di samping rumah, gitu kan. Ya, tapi di tempat-tempat yang luar biasa yang dikenal di dunia. Misalnya kalau yang terdekat, terdekat mungkin di Bali. Kalau ada nyebrang dikit di Singapura, nyebrang lagi ke Paris, ke Turki, gitu kan, ke Jepang. Dan itu sangat normal kalau kita menginginkan atau punya impian keliling dunia. Karena dunia ini diciptakan dan sudah jelas ada di depan kita, kenapa nggak kita nikmati? Kalau emang itu bisa terjadi, kenapa tidak? Gitu ya. Kemudian impian yang lainnya yang kebanyakan umat muslim pasti menginginkannya, yaitu pengen umroh dan haji, pengen mengumrohkan orang tuanya, pengen menghajikan orang tuanya. Nah, ini akan menjadi semangat buat kita teman-teman. Kemudian ada yang pengen punya motor yang keren, yang muda-muda nih terutama ya, yang muda-muda pengen punya motor yang keren, yang sangat-sangat diimpikan, ya, biar mantannya menyesal, gitu kan? Biar mantannya menyesal. Nah, ini luar biasa leader-leader PTBes, harga motornya ratusan juta. Harga motornya ratusan juta. Foto ini bukan foto ambil di internet ya. Foto ini adalah foto-foto dari leadernya PTBes yang memiliki hobi baru, yaitu hobi latihan balap di Sentul dan pakai motor sendiri-sendiri.
Tuh, keren-keren ya motornya ya. Ngikutin owner PTBS, gitu kan. Kemudian ada yang pengen punya mobil sport, mobil impian. Ya, mungkin seperti Fortuner, Pajero, BMW, Mercy, atau seperti mobil yang ada di depan kita ini, Lamborghini, Ferrari, McLaren. Nah, leader-leader PTBS memilikinya. Ya, leader-leader yang udah peraih luxury sekarang rata-rata memiliki mobil sport semua. Dan semuanya cash, tidak nyicil ya. Atau mungkin Anda masih ingin punya rumah, karena selama ini Anda masih menjadi kontraktor alias pindah-pindah kontrakan. Nah, Anda pengen punya rumah yang mewah lah, yang kalau dilihat orang itu, wah luar biasa. Dan bisa buat tinggal satu keluarga besar. Ya, biar Anda kalau punya anak nggak ditinggalin sama anak-anaknya, bisa tinggal bareng misalnya. Kamarnya ada 15, gitu kan? Luar biasa. Anda bisa punya rumah, bisa mau di pinggir jalan atau di perumahan yang terkenal, atau mungkin Anda membeli villa di tempat yang indah. Kenapa tidak? Leader-leader PTBS kayak Pak Adam di Bentu yang di Jakarta, dia beli villa di Bogor seharga 2 miliar. Bisa buat rumah tahfidz gitu. Buat kediaman sekaligus buat rumah tahfidz anak-anak yatim. Luar biasa. Itu impian yang sangat luar biasa. Dan itu terwujud loh lewat PTBS. Atau Anda yang belum menikah, pengen menikah, ya kan? Pengen memberikan pesta pernikahan yang mewah kepada calon pasangan Anda, kepada menantu Anda. Nah, ini akan menjadi impian Anda. Mungkin tahun depan Anda mau menikah, tapi sekarang belum ada biayanya. Ya, kemudian, atau Anda pengen memperbesar nilai sedekah Anda. Yang kemarin sedekah Jumat, mungkin tiap Jumat hanya bisa 50.000, hanya bisa 100.000. Sekarang tiap Jumat bisa berbagi kepada lebih banyak orang gitu kan, dan tiap bulan bisa berbagi beras misalnya. Luar biasa. Ini semuanya kalau kita tidak punya impian yang mulia teman-teman, kita ini seperti manusia egois yang hanya hidup untuk diri kita sendiri dengan tujuan-tujuan yang kecil. Maka luar biasa orang-orang yang hadir di sini, udah 1.000 peserta ini, saya yakin orang-orang yang punya tujuan besar untuk bisa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi membantu banyak orang di dunia. Nanti ya, pertanyaan-pertanyaan jangan tanya dulu karena saya sedang presentasi. Nah, saya mau tanya teman-teman, apakah impiannya teman-teman sudah terwujud? Gitu kan? Coba, apakah impiannya sudah terwujud? Mungkin sebagian sudah. Apa impian Anda yang paling Anda inginkan, paling banget Anda inginkan? Coba, apa yang paling Anda inginkan? Ya, tadi kan cuma contoh saja, beberapa contoh impian-impian kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira apa impian yang paling Anda inginkan? Ya, skala prioritas 1, 2, 3 lah. Ya, skala prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3 boleh. Pengen bebas hutang, Masya Allah. Berangkat umrohin ibu bapak, ya dari Suyudin, ya kan? Punya rumah segera, Ririn Sulistioning. Ya, kemudian sedekah lebih banyak, Ibu Ani, ya. Membahagiakan orang tua, membangun pondok lansia, Masya Allah, ya. Ke Baitullah dan 1M, impiannya. Ke Baitullah dan 1M. Punya rumah segera, pengen berangkat umroh, ya. Umrohkan ibu, haji sama keluarga dari Muhammad Yusuf. Ya, luar biasa. Nah, itu ya, impian kita sangat banyak sekali. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak sukses, ya bagaimana kita mewujudkan impian-impian kita? Nah ya, bagaimana caranya? Kita bisa meraih semua impian kita itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Berapa lama? 1-2 tahun saja kita bisa punya mobil, kita bisa bisa punya rumah tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa riba. Ayo, kira-kira gimana caranya bisa punya mobil dan rumah cash tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa riba? 1-2 tahun saja. Bilang saja mobilnya 500 juta, rumahnya 1 miliar. Kira-kira Bapak Ibu, bisa nggak kita bisa punya rumah dan mobil cash 1-2 tahun tanpa hutang, tanpa riba? Nah,
Anda yang sudah berpengalaman bekerja, tolong berkomentar. Yang udah pengalaman kerja nih, yang udah pengalaman kerja mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kira-kira sudah bisa belum 1-2 tahun punya rumah dan mobil cash? Ayo. Kita tanya sama yang teman-teman udah pengalaman aja, yang udah bekerja, yang udah 5-10 tahun, 20 tahun, 30 tahun boleh. Bisa nggak punya rumah dan mobil cash tanpa hutang, tanpa riba? Dalam kurun waktu 1-2 tahun. Belum bisa, betul. Faktanya belum bisa, makanya kita mau hadir ke dalam seminar ini, betul nggak? Kalau yang sudah bisa mungkin, ya buat apa dia ikut seminar ini? Karena mungkin itu tidak menjadi masalah buat dia. Ini adalah masalah kita, teman-teman, karena kita selama ini belum bisa. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya semua itu tanpa hutang, tanpa riba? Kalau pakai riba, pakai utang, mungkin sekedar punya, betul nggak? Sudah punya. Ada tuh banyak teman kita yang pegawai negeri, dia punya mobil, betul nggak? Dia punya rumah, gitu kan? Mungkin tapi rata-rata jarang sekali yang punya mobil cash, rumah cash, dalam waktu yang singkat, gitu. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama yang masuk akal adalah kalau teman-teman bisa punya rumah dan mobil itu cash tanpa hutang, tanpa riba saja ya. Kita nggak ngomong target waktu, tanpa hutang, tanpa riba lah. Itu cara yang pertama yang masuk akal adalah menabung. Setuju nggak? Menabung pangkal kaya. Pernah dengar kan? Waktu sekolah diajarin tuh. Nabung pangkal kaya. Yo, yang suka nabung udah kaya belum? Yang suka nabung udah kaya belum nih? Kan menabung pangkal kaya. Untungnya saya nggak suka nabung. Masalahnya nggak mampu nabung. Jadi nggak kaya-kaya gitu ya. Nah, kalau nabung kita 1 juta, 1 bulan, 1 tahun atau 12 bulan berarti 12 juta. 30 tahun berarti 360 juta. Alhamdulillah, bisa buat beli mobil Pajero second. Betul ya? Iya bisa, 30 tahun lagi ya. Kemudian yang nabungnya kurang ya ditambahlah jadi 5 juta kalau mau cepat. Jadi kalau Anda nabungnya 5 juta sebulan, Anda 1 tahun tuh punya duit 60 juta. Bisa buat beli motor yang cash 60 juta apa tuh mereknya. Kalau nabungnya per bulan 5 juta. Tapi kalau buat beli Pajero kurang. Anda harus tabungin paling tidak sampai 15 sampai 30 tahun. Kalau Anda tabungin 30 tahun, Anda bisa punya duit 1,8 miliar. Insya Allah bisa punya rumah 1 miliar, bisa punya mobil 500 juta. Nah, pertanyaannya adalah, berapa tabungan Anda saat ini? Siapkah Anda menabung setiap bulan tanpa diambil sama sekali selama bertahun-tahun? Kalau Anda siap, maka cara yang pertama ini adalah cara yang bisa Anda manfaatkan. Silakan, selamat bagi Anda yang berhasil melakukan cara yang pertama. Kalau saya nggak pakai cara yang pertama. Karena fakta yang saya lihat, saya rasakan teman-teman saya, saudara, tetangga, semuanya, nggak ada orang Indonesia itu yang kuat nabung sampai lebih dari 1 tahun. Rata-rata di Indonesia ini nabungnya maksimal 1 tahun udah diambil lagi karena lebaran. Iya kan? Waktu lebaran itu kita bilang minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong katanya. Iya kosong-kosong. Dosanya kosong-kosong. Duitnya juga tabungannya kosong-kosong. Itulah budaya yang umum di Indonesia. Betul ya teman-teman ya? Betul. Tapi yang bisa boleh loh pakai cara ini, ya. Yang nggak bisa ada cara kedua nih teman-teman. Cara kedua ini adalah sudah diamalkan oleh para pengusaha dan terbukti mereka kaya. Kita sebut mereka itu kaya lah. Bisa nikmatin kolam renang, bisa nikmatin rumah ber-AC. Wah pokoknya bisa belanja mahal, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mereka ini orang-orang kaya. Caranya gimana? Caranya membangun mesin uang atau aset dengan modal yang cukup lumayan besar, ya kan? Contoh mereka punya aset berupa franchise seperti
McD, KFC, Indomart, Alfamart, Central Park, hotel, apartemen, perusahaan, ya kan? Atau yang paling murah ya kontrakan atau kos-kosan. Nah, dengan cara-cara ini sering kita sebut mereka ini orang kaya karena mereka bisa punya mobil, mereka bisa punya rumah, mereka bisa punya kolam renang, mereka bisa punya kucing yang bagus, mereka piara anjing buat jaga pintu rumahnya, mereka bisa liburan ke luar negeri, betul nggak? Banyak ya. Nah, cara ini boleh Anda gunakan kalau Anda sudah punya modalnya. Pertanyaannya, apakah Anda siap menggunakan cara yang kedua? Bagi yang siap, selamat. Berarti Anda termasuk orang yang lumayan kaya. Karena punya modal ratusan, bahkan miliaran, bahkan triliunan untuk membangun aset semacam ini. Tapi kalau yang nggak punya modal, ya kita lupakan dulu lah sekarang. Nanti kita simpan dulu impian kita yang ini. Karena ini masih tanda tanya. Ya. Nah, kemudian cara ketiga adalah cara yang dilakukan oleh leader-leader di PT BES. Yaitu mereka bisa punya rumah 1 miliar, 2 miliar, punya mobil cash hanya dalam waktu 1-2 tahun dengan cara membangun aset lewat PT BES. Nah, kenapa di sini menarik? Karena di sini modalnya kecil tanpa resiko, teman-teman. Kira-kira dari cara pertama, kedua, ketiga, kalau sama-sama bisa sukses, Anda pilih cara yang mana? Kalau lewat PT BES, rata-rata yang sukses 1-3 tahun yang paling lama. Karena PT BES umurnya masih 3 tahunan. Kalau lewat cara membangun aset yang tadi modalnya mahal, bisa. Lewat cara nabung bisa juga. Ya, Anda kira-kira pilih cara yang mana yang mampu Anda lakukan? Sama-sama dan waktunya mana yang lebih cepat? Nah, cara ketiga ya. Wih, mantap nih. Amikus Mawardani cara ketiga, Ardimas Landa cara ketiga, ya kan? Cara ketiga betul. Caranya gimana? Nanti kita pelajari. Yang penting cara ini udah terbukti. Kan kalau cara menabung udah terbukti Anda semuanya gagal. Betul nggak? Cara pertama nih, udah terbukti Anda semuanya gagal. Ngapain kita mau amalkan? Betul nggak? Cara kedua udah terbukti bertahun-tahun Anda nggak bisa punya aset seperti yang tadi cara kedua. Cara ketiga inilah cara yang belum Anda coba. Betul kan? Makanya cara ketiga ini sudah terbukti ribuan orang berhasil. Nah, nih, kenapa kok lewat PT BES ini luar biasa? Dalam 3 tahun, teman-teman, PT BES sudah membagikan reward 5.500 motor cash, 3.000 reward mobil cash, dan 150 rumah cash. Ya, mobilnya yang 150 juta sampai yang 500 juta. Hanya dalam waktu 3 tahun. Sudah terbukti. Daripada cara pertama, terbukti semuanya nggak mampu. Terbukti semuanya gagal. Yang kedua, terbukti banyak orang tidak mampu. Cara ketiga, terbukti ada yang mampu dan sukses. Cara ketiga. Oleh karena itu, inilah yang akan kita pelajari malam hari ini. Siap kira-kira? Siap ya? Pastikan ada pantengin. Jangan lupa minum kopi. Jangan sampai ngantuk. Ecomax kopi, jangan lupa. Ya, biar tetap semangat. Saya akan sampaikan dengan cara yang sangat cepat. Siap semuanya? Oke, kita lanjut ya. Kita kenalan dengan PT BES. PT BES ini apaan? PT BES ini perusahaan, bukan makanan. PT BES ini bukan makanan. PT BES adalah BES Corporation, Bandung Eco Sinergi Teknologi. Sebuah perusahaan yang memasarkan produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dengan sistem direct selling inilah PT BES membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat seluas-luasnya untuk dibantu terwujud impian-impiannya. Kantornya di Grand Surapati Core, Bandung. Kantornya milik sendiri, memiliki banyak aset-aset perkantoran dan ruko cash, tidak sewa, tidak ngontrak. Ya, itulah PT BES. PT BES dalam 1 tahun berkarir dalam dunia bisnis saja sudah mendapatkan 5 nominasi dan 3 sebagai pemenang di tahun 2020 dalam ajang Helmi Aktamimi Award 2020, ajang pertama di Indonesia. Dari sekian puluh tahun ada penjualan langsung di Indonesia. Inilah ajang pertama di Indonesia dan PT BES menjadi pemenang sebagai the winner of Member Growth of the Year, sebagai perusahaan dengan perkembangan mitra tercepat, most fastest growing company, yaitu perusahaan dengan perkembangan tercepat, dan product of the year, yaitu produk yang terlaris di
kalangan produk direct selling di seluruh Indonesia. Luar biasa ya PTBS ini. Kemudian, nah, legalitas perusahaannya tidak diragukan lagi karena semua legalitas yang disyaratkan oleh pemerintah sudah dimiliki oleh PTBS, mulai dari NIB, nomor induk berusaha, kemudian sampai pada SYUP-L, lampiran surat izin usaha penjualan langsung, ya. Kemudian PTBS juga tergabung dalam AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Artinya PTBS ini adalah perusahaan yang dilindungi, perusahaan yang terorganisir dan terbina oleh Kementerian Perdagangan. Ya, kemudian yang luar biasa, sistem kerja PTBS, konsep perdagangan di PTBS ini telah disertifikasi, telah disidangkan, telah diverifikasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan dinyatakan sesuai dengan sistem syariah. Karena tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, dolim, maksiat, dan hal-hal yang dilarang oleh agama dan syariat dalam sistem bisnisnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian, ini adalah video profil sekilas bahwa PTBS ini tergabung dalam AP2LI, sudah resmi, dan PTBS juga telah mendapatkan sertifikasi halal. Video ini adalah sedikit pembuktian bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menonton video-video company profile dari PTBS. Kita simak dulu video berikut ini. Secara resmi, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi terdaftar sebagai anggota di AP2LI. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai label bahwa Eko Racing halal dan terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita sama-sama saksikan, ini dia simbolis dari Ketua MUI Provinsi Jawa Barat kepada owner tercinta kita. Semoga dengan ini semangat dari Go Berkah dan No Riba itu tidak hanya berputar pada komunitas kita saja, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhan. Harus diakui. Nah, itu luar biasa visi misi PTBS membantu umat terbebas dari hutang riba. Suaranya nggak muncul tadi ya. Oke, saya ulangi. Jadi kalau Anda merasa punya hutang, punya riba, kesulitan, ya kan? Anda dari gaji Anda tidak cukup untuk bayar hutang-hutang Anda, dari penghasilan Anda nggak cukup untuk bayar jeratan riba yang selama ini menerkam Anda. Itu adalah akibat dari keteledoran Anda dalam riba selama ini. Atau berarti teman-teman, insya Allah lewat PTBS ini akan ada solusinya. Karena banyak teman-teman yang punya utang sampai 1 miliar, 2 miliar, itu 1 tahun saja lunas teman-teman di PTBS ini. Lewat usaha PTBS. Nah, inilah usaha yang bisa menjadi solusi buat kita. Jadi kalau Anda merasa pengen terbebas dari jeratan hutang riba, Anda tepat bergabung bersama komunitas ini. Karena PTBS punya visi. Tahu arti visi? Tujuan utama perusahaan ini membantu umat terbebas dari hutang riba dengan memberikan peluang usaha
Dimana kalau Anda kerjakan peluangnya, dapat duitnya itu cepat untuk bayar hutang Anda. Ya, jauh dibandingkan dengan gaji, penghasilan, dan semuanya. Nah, inilah makanya kita akan belajar usaha ini. Misinya menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Bayangkan, tadi dalam 3 tahun PTBS sudah bisa membagi 3.000 ribet mobil. Luar biasa. Inilah misi yang akan kita ciptakan. Mau nggak kalau Anda menjadi salah satu dari 1.000 miliarder setiap tahun yang ada di PTBS? Ya, kalau Anda bergabung di PTBS, berarti Anda sudah terdaftar menjadi calon 1.000 miliarder setiap tahun yang ada di PTBS. Tuh, itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau Anda tidak melihat visi dan misi ini, maka Anda merasa ini bukan untuk Anda. Tapi lihat teman-teman kita yang mengambil sisi positif dengan bekerja sama dengan PTBS, mereka sekarang terbebas hutang riba, mereka bahkan menjadi dari bagian 1.000 miliarder. Mereka dapat rumah harganya 1-2 miliar, bahkan ada leader yang bikin rumah itu harganya 5 miliar. Hanya dalam hitungan 1-3 tahun. Hutangnya lunas semuanya, ya kan? Nah, ini luar biasa teman-teman. Nah, dan kita ada dalam sosok naungan owner yang luar biasa di PTBS ini. Kita patut berbangga, ya, kita ucapkan selamat ya Pak Febrian kemarin mengikuti ajang terbaru lagi, belum ada dalam video ini, terbaru, dan menjadi juara 1 nasional di ajang yang kemarin diadakan di Sentul di Jakarta. Luar biasa. Nah, mungkin Anda bisa lihat nanti di IG-nya Pak Febrian ya, di medsos yang udah di-share, beliau baru saja memenangkan juara nasional. Luar biasa. Dan ini sebagian profil dari Pak Febrian, kita simak sebentar biar Anda makin yakin bahwa kita ada di perusahaan yang tepat, dipimpin oleh seorang anak muda yang religius, visioner, winner, ya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mitra-mitra Sidargio Creation di mana Anda berada, alhamdulillah perusahaan ini ditolong, leader-leadernya ditolong. Perusahaan ini bukanlah perusahaan yang luar biasa, perusahaannya biasa. Produknya juga tidak luar biasa, produknya juga biasa saja. Tapi kenapa perusahaan ini bisa berkembang dengan sangat besar? Kuncinya adalah karena betul. Oleh karena itu, di sini tidak ada sekedar mengajak orang sukses di dunia, tetapi perusahaan, manajemen, dan leader-leader akan mengajak kita semua, agar semuanya juga ikut dalam usaha dakwah. Sebanyak 12 putaran. Targetnya podium 1 lagi, dan mudah-mudahan di akhir seri bisa juara seri. Dan mudah-mudahan seluruh rekan-rekan semuanya bisa berkembang semuanya, sehingga direct selling itu tidak dipandang sebelah mata lagi di industri di Indonesia ini. Suaranya jelas kok. Yang ngiprit dikencengin sendiri ya. Oke teman-teman, kira-kira coba satu kata buat owner PTBS yang Anda lihat tadi. Orangnya muda, sukses, soleh, ya kan? Dari sejak kecil sampai lulus sekolah selalu ranking 1. Setiap mengikuti ajang apapun selalu juara 1. Dan PTBS pun menjadi yang terbaik. Coba satu kata saja buat Pak Febrian. Nah, saya mau baca nih. The best. The best. Panutan. Ya. Kemudian luar biasa.
multi talent, brilian, keren, the best, soleh, insya Allah istiqomah, amazing, ajib. Masya Allah, ya terima kasih teman-teman ya. Nah, inilah kenapa kita mengerjakan bisnis PTBS, nanti kita jadi semangat, senang, tenang gitu ya, karena ya kita juga mantap berada di perusahaan ini gitu. Nah, sekarang kita akan bicara produk. Nah, kita akan bicara produk, karena sebuah bisnis itu pasti ada produk yang dijual. Kita di PTBS ini bukan money game, bukan permainan uang, bukan arisan berantai, bukan pasang duit, nelor duit, ya kan? Bukan sistem, apa namanya ya? Bukan sistem investasi. Pokoknya bukan Ponzi. Di PTBS ini jual beli, makanya halal. Apa yang kita keluarkan akan mendapatkan produk yang ada di PTBS, gitu ya. Nah, produknya apa aja? Segmentasinya lengkap. Ada pertanian, ada kesehatan, ada kecantikan, ya kan? Ini luar biasa. Nah, produk yang udah sangat fenomenal ini ada namanya eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik super aktif, yang mana kemasan eco farming yang top ini paling efektif adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, karena dia mengandung bakteri atau hayati yang dia bisa untuk sebagai decomposer, bioaktivator yang bisa menyuburkan tanah. Jadi sangat cocok ketika Anda menggunakan eco farming untuk kesuburan atau untuk mengembalikan kesuburan tanah, ya. Kemudian ada lagi pupuk yang kedua, yaitu varian dari Piloslorilis dan fotosintesa. Kalau fotosintesa itu buat pupuk, prioritasnya buat daun. Kalau Piloslorilis ini pupuk yang prioritasnya untuk tanaman keras seperti sawit, durian, mangga. Ini sangat efektif karena buat perkebunan-perkebunan yang besar, pupuk Piloslorilis ini kita membutuhkan teknis yang simple, tidak butuh pakai air, tapi cukup ditanam saja di sebelah pohon per 1 saset. Makanya sekarang ini permintaan sangat membludak sekali Piloslorilis ini, ya. Perharinya itu indenan per hari itu bisa lebih dari 15.000 PV per hari. Luar biasa kan? Kalau ada rumah makan yang ngantri, ada toko store yang ngantri, ini lebih ngantri lagi saking larisnya. Berarti saking bagusnya produknya. Gitu teman-teman. Kemudian ada produk kesehatan. Ya, buat produk kesehatan ini untuk segala macam penyakit. Kandungannya adalah Habbatus Sauda dan Propolis. Makanya namanya Hab-Pro. Habbatus Sauda dan Propolis. Di mana dalam sebuah hadis Bukhari Muslim ya, Habbatus Sauda bisa menjadi penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, makanya ini sangat bagus banget buat segala macam penyakit, termasuk kanker ya dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian kita juga ada Ecovico. Ecovico ini salah satu herbal pelengkap yang ada di PTBS, di mana dia sangat bagus untuk menurunkan kolesterol, ya, dan meningkatkan stamina, juga buat imunitas tubuh. Kemudian ada Ecomax dan Econex. Nah, kalau Ecomax ini kopi stamina, diminum pria dan wanita, boleh diminum setiap hari untuk meningkatkan stamina. Gak usah diperjelas ya. Tapi kalau misalnya Econex, nah gambarnya aja udah banteng merah. Coba teman-teman lihat ya kan. Udah nyeruduk ini. Kalau yang ini jangan diminum setiap hari. Ini hanya boleh diminum 1 minggu 1 kali teman-teman ya. Yang ini spesial buat bapak-bapak. Spesial ya. Hanya boleh diminum 1 minggu 1 kali. Efeknya coba sendiri, jangan percaya sebelum nyoba. Kalau udah nyeruduk baru percaya, ya. Kemudian ada LPN Collagenea. Ini satu minuman yang multifungsi untuk segala macam penyakit, menangkal radikal bebas.
sebagai master antioksidan. Kalau buat ibu-ibu, dia suka minum LVN kolagenia karena minum LVN kolagenia ini dengan kandungan meningkatkan kolagen dan juga L-glutationnya itu bisa untuk mencerahkan dan bikin kulit glowing. Nah, ya. Kemudian ada LVN Slim. Ini bagi yang mau diet, ya. Bagi yang mau diet, minuman suplemennya adalah LVN Slim. Anda kurangi porsi makan, kemudian Anda berolahraga dan Anda support pakai LVN Slim untuk meningkatkan tenaga dan nutrisi. Nah, jadi nanti ini sangat efektif ketika Anda sedang program diet. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu boleh ya. Kemudian ada LVN kalsi atau mengandung kalsium. Ini sangat bagus buat mencerdaskan otak karena mengandung omega 3, 6, 9 terutama buat anak-anak. Jadi anak-anak Anda nanti bisa pintar kayak Pak Febrian, ranking 1 terus dari kelas 1 sampai SMA lulus ranking 1 terus. Ya, Anda harus mau minum LVN kalsi anaknya. Yang penting juga harus mau belajar. Jangan minum susu doang, tapi juga harus belajar. Kemudian buat orang-orang karena dia mengandung kalsium ini sangat bagus buat tulang atau buat orang-orang tua yang punya osteoporosis. Itu sangat bagus ya. Kemudian susu kambing Evitgo 100, wah luar biasa. Para nabi itu dulu minumnya susu kambing, ya kan? Dan Rasulullah SAW itu di antara susu-susu yang lain paling suka dengan susu kambing. Makanya insya Allah ini minuman susu kambing ini luar biasa manfaatnya. Salah satunya adalah bisa untuk mencegah emah, kemudian asam lambung, dan juga sangat bagus bagi yang menderita penyakit jantung. Ya. Kemudian ada produk-produk ya, yang menarik buat ibu-ibu nih atau buat yang perempuan ya, karena kita punya lipstick. Lipsticknya ini lip matte. Dia ada 17 pilihan warna, yang pilihan warnanya ini nama-nama kota terkenal di dunia. Termasuk ada kota Bandung, itu kota terkenal di dunia. Bandung, Alexandria, Manila, ya Seoul, ya kan? Pokoknya 17 nama kota. Wah, lengkap sekali variannya. Ya, ini nanti bisa dicoba, intinya bagus. Kemudian ada skincare. Skincare ini produknya lengkap, mulai dari serum, kemudian day cream, night cream, ya kan? Cleansing oil, kemudian peeling lotion. Nanti Anda bisa tonton aja tutorialnya, videonya, atau Anda bisa ikuti Instagramnya LVN Beauty Center. Ini official untuk produk LVN Skincare dan juga ada kliniknya kalau di kantor Bandung ya. Kemudian ada body soap atau sabun. Sabunnya ini sangat bagus. Dia sabun madu, sabun kolagen, dan sabun propolis. Kalau madu ini sangat bagus. Kalau Pak Febrian juga bisa untuk sampo sekaligus sabun semuanya. Jadi satu sabun bisa untuk seluruh tubuh. Ya, termasuk buat sampoan juga. Itu LVN Honey. Sangat bagus bapak-bapak yang mau mandi madu, yang belum pernah merasakan sensasi di madu. Nah, Anda pakai LVN Honey. Kemudian LVN kolagen ini mengandung kolagen. Tapi kalau minuman kolagen tadi kan diminum. Kalau LVN kolagen yang ini digosokin. Karena ini dari luar, yang minuman tadi dari dalam. Jadi makin lengkap ya. Kemudian LVN propolis cocok buat yang penyakit gatal-gatal. Ya, gitu. Kemudian yang terbaru nih, produk terbaru ada namanya Crystal V. Ya, Crystal V ini buat cewek cowok bisa. Kok cowok bisa, Pak? Bisa. Kalau buat cewek-cewek, terutama yang sudah bersuami, prioritasnya yang sudah bersuami, ini bisa untuk perawatan organ V. Nah, membersihkan organ kewanitaan, mengurangi bau tidak sedap, kemudian menjaga kondisi normal, ya, memberikan nutrisi vitamin, kulitnya biar kemerah-merahan merona gitu, biar menarik, ya kan, mencegah keputihan, mengurangi gatal pada daerah misfi, dan ini juga bisa membuat keset. Nah, kalau bicara tentang keset ini yang suka bapak-bapak, ya, nggak usah saya jelaskan ya. Kemudian
Ini yang terakhir, ada produk hand moist spray and gel. Hand moist ini bukan hand sanitizer biasa, teman-teman. Karena hand moist ini hand sanitizer terbaik. Anda boleh coba sendiri. Paling lembut di tangan, wangi, lembut di tangan. Nggak ada produk hand sanitizer kita beli misalnya di, mohon maaf ya, di toko yang terkenal lah, kayak Indomaret, Alfamart tuh nggak ada. Ya biasanya hand sanitizer biasa. Kalau ini lembut banget di tangan. Wow, enak banget. Karena namanya moist. Dia mengandung moisturizer. Mengandung sesuatu yang bisa melembutkan. Moisturizing skin. Nah, jadi kalau Anda pakai ini, nah ini jadi satu, kita jadi bisa selalu steril, tapi di tangan juga lembut. Kemudian, nah itulah produk-produk yang ada di PT Best. Ya, ayo fokus dengan presentasi saya, nggak usah fokus komentar terus. Ya, sekarang saya mau tanya nih, pertanyaannya 2. Kira-kira Anda tertarik produknya saja yang tadi saya presentasikan, ataukah Anda masih tertarik untuk dapat duit dari PT Best? Ini kan PT Best itu tidak cuma jual produk kan, tapi ngasih peluang usaha. Kalau Anda cuma butuh produk, tinggal beli, beres. Tapi di PT Best bisa ngasih Anda duit juga loh, bisa dapat keuntungan juga loh. Dapat produknya aja atau plus duitnya? Dapat duit, weh Pak Reza langsung aja jawabnya dapat duit nih. Tawan ini kan, nggak peduli sama produk, yang penting dapat duit. Dua-duanya dong, kata Murti, ya Murti Zabak. Tertarik semua ya produk ya usahanya dari Pak Denny. Kemudian dapat duit Ibu Nia. Dua-duanya Bang dari bawah, tertarik produk sama duitnya dua-duanya oke. Kalau yang tertarik produknya saja, udah nggak usah dilanjutin. Karena pada sesi berikutnya saya mau bicara bagi-bagi duit. Yang masih tertarik untuk saya bicara bagi-bagi duit, katakan siap. Nah, yang mau tertarik untuk saya ngomongin bagi-bagi duitnya, katakan siap. Yang nggak tertarik, nggak siap, boleh keluar. Biar posisinya digantikan sama orang lain. Kita mau bicara duit nih. Tapi saya ngomong duit nggak akan lama-lama. Paling 10 menit. Ya. Oke, siap ya. Woi, udah banyak yang siap nih. Vina, siap. Bu Ririn, siap. Pak Denny, siap. Oke, lanjut ya. Nah, yuk kita belajar dulu teman-teman. Kok PT Best bisa sih bagi-bagi Pajero, bagi-bagi reward, bagi-bagi rumah, gitu kan, bagi-bagi motor yang banyak, gitu kan. Terus, apa sih bedanya PT Best ini dengan, mohon maaf ya, dengan pabrik sebelah, gitu kan. Ini kan banyak perusahaan, ada pabrik, ada penjualan macam-macam, tapi mereka nggak bisa bagi-bagi mobil tuh. Jangan-jangan PT Best ini ngarang lagi, gitu kan. Nah, teman-teman, kita harus tahu konsepnya, perbedaannya ya. Apa bedanya? Kalau bisnis yang selain PT Best, dia rata-rata menggunakan konsep konvensional, retail, ya, atau sistem distribusi tidak langsung. Nah, PT Best ini tidak menggunakan sistem konvensional retail, tidak menggunakan sistem distribusi tidak langsung, tapi PT Best ini menggunakan sistem penjualan langsung dengan sistem networking atau direct selling. Yuk kita pelajari perbedaannya. Kalau sistem konvensional, distribusinya panjang. Anda lihat dari pabrik sampai konsumen. Di sini Anda cuma jadi konsumen. Ya, artinya Anda tidak dapat duit karena Anda cuma jadi konsumen. Bisa nggak Anda dapat duit? Bisa. Kalau Anda punya duit miliaran, triliunan, Anda ambil kesempatan menjadi distributor di setiap daerah. Artinya distributor itu tidak boleh untuk semua orang, hanya untuk beberapa orang dan modalnya besar, Anda bisa dapat duit besar kalau Anda punya modalnya. Tapi ingat, tidak untuk semua orang. Inilah konsep konvensional. Kemudian Anda juga bisa dapat duit kalau Anda bisa jadi bintang iklan. Karena pengusaha itu bagi-bagi duit lewat TV, lewat baliho, lewat bintang iklan, lewat endorse artis gitu kan. Nah kalau Anda nggak bisa jadi artis, nggak punya media TV, nggak punya media-media iklan, Anda nggak bisa dapat duitnya. Dan PT Best tidak menggunakan konsep iklan yang ada di televisi maupun menggunakan distribusi yang panjang semacam ini. Ini namanya konsep distribusi tidak langsung. Dan PT Best menganut konsep distribusi langsung, di mana barang dari pabrik
hanya dipasarkan oleh satu distributor tunggal di seluruh dunia, hanya PT BES saja. Kemudian PT BES langsung kepada konsumen. Siapa konsumennya? Saya konsumennya, Anda lah konsumennya langsung. Jadi tidak pakai sistem cabang-cabang distribusi yang tersebar, nggak pakai. Karena konsepnya langsung. Nah, karena konsepnya langsung, PT BES ini pasti ada biaya untuk distribusi, ada biaya untuk promosi seperti halnya bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional promosi kan bayar TV. Kalau PT BES promosi nggak bayar TV, tapi membayar mitra yang sudah bergabung yang mau mempromosikan kepada orang yang lain. Maka kalau itu berhasil, maka dia dikasih biaya iklannya, dikasih komisinya, dikasih bonusnya, dikasih rewardnya. Oleh karena itu rajin-rajinlah Anda ngiklan tentang PT BES, maka Anda bisa menjadi peraih luxury 1 miliar berikutnya, gitu loh. Saya mau tanya, kira-kira lebih enak PT BES bagi-bagi duit buat masyarakat, atau mending PT BES bayar orang yang punya TV aja, beres. Anda nggak usah dikasih bagian. Ayo, kira-kira milih PT BES pakai sistem penjualan langsung atau pakai sistem konvensional? Kalau PT BES lewat sistem konvensional, berarti PT BES nggak akan bagi-bagi pajero buat Anda lagi. Tapi PT BES akan bayar yang punya TV, akan bayar artis, akan bayar media iklan. Jadi PT BES nggak akan bagi-bagi buat Anda lagi. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang negatif dengan sistem penjualan langsung, orang ini pasti nggak paham. Karena esensi dari sistem penjualan langsung adalah sistem yang membantu masyarakat, di mana sistem ini bisa diambil oleh siapapun tanpa batasan, teman-teman. Jadi kalau PT BES sekarang memutuskan untuk jadi konvensional, maka wassalam, Anda tidak akan kebagian apapun lagi dari PT BES. Yang kaya cuma ownernya saja, dan yang kaya hanya yang punya TV, orang-orang yang sudah kaya. Yang kaya ya hanya artis yang memang mungkin sudah kesempatannya untuk kaya banyak. Anda tidak akan dapat kesempatan kalau PT BES pakai sistem konvensional. Makanya, karena PT BES sistemnya penjualan langsung, kita patut bersyukur ada perusahaan yang bisa bagi-bagi keuntungan buat kita semuanya. Aplaus buat PT BES, ya kan? Gitu loh teman-teman. Jadi jangan dibalik-balik pemahaman itu. Sistem direct selling itu sistem yang menguntungkan masyarakat, gitu. Menguntungkan kita. Kalau PT BES mau jualan pakai TV bisa-bisa aja, tapi kita nggak kebagian lah. Anda nggak akan kebagian lah. Nah, sekarang Anda yang punya utang, kalau PT BES nggak bagi sistem ini kepada Anda, gimana Anda bayar utang? Ya kan? Anda pengen punya rumah 1 miliar, masih punya utang banyak, gimana caranya? Tapi berkahnya PT BES ini membuat sistem, maka kita bersyukur. Makanya sekarang kita belajar yang giat, kita akan sukses lewat PT BES bareng-bareng ya. Selamat semuanya ya. Nah, sekarang proyek yang PT BES tawarkan ke Anda akan mendapatkan reward. Ini rewardnya saja senilai 1.670.000.000 dalam bentuk motor atau umroh 20 juta, mobil 150 juta, mobil gede 0,5 miliar, rumah 1 miliar, total 1.670.000.000. Pertanyaannya sederhana, kira-kira ada proyek seperti ini Anda bisa dapatkan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun paling lama. Kira-kira Anda ambil atau Anda tinggalkan? Ini proyeknya, ya, ambil. Oke, kalau mau Anda ambil, gampang, ikuti marketing plan-nya. Lihat, Yusef Mulyana, anak muda umur 21 tahun, mengambil konsep bisnis ini 1 tahun, dia belajar saja bisa dapat reward motor dan mobil cash. Isep Purnama, mengerjakan kurang lebih 2 tahun, udah dapat reward 1 motor, 1 mobilio, 1 Pajero. Udah dapat rewardnya udah 3 motor ya, 3 motor, 1 mobilio, dan 1 Pajero. Anak umur masih 23 tahun. Bapak Bari Purnomo, tukang ojek pengkolan, 6 tahun. Ambil konsep bisnis ini, bisa punya rumah seharga 2 miliar. Ya, itu luar biasa. Kemudian ada Bapak Slamet Asmadi, tukang asong. 20 tahun lebih jadi tukang asong. Dapat reward 13 motor, 5 mobilio, 1 Pajero, dan 1 rumah 1 miliar. Kemudian Bapak Adan Haris, seorang pengusaha yang sudah berbagai macam usaha, berpengalaman, mengambil konsep bisnis PT BES 3 tahun, dapat reward 26 motor, 21 mobil 150 juta, 13 mobil setengah miliar, dan 8 luxury 1 miliar. Ya,
Kemudian Bapak Randu, anak muda di Bandung, orang tuanya hanyalah tukang jahit, mantan tukang jahit dan supir bis, ya, tapi dikerjakan hanya dalam waktu 3 tahun sudah menghasilkan lebih dari 27 miliar. Mobil spotnya banyak, mobilnya cash semuanya. Nah, ini contoh yang sudah ambil proyek ini. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau ambil atau tidak? Mau belajar atau tidak caranya? Kalau Anda mau seperti mereka, maka yuk sama-sama kita gabung sama seperti mereka. Ambil dong. Oke, siap. Gimana caranya? Nih lihat Bapak Ibu. Bapak Suroto mantan tukang bakso, Bapak Randu anak supir bis Damri, Bapak Adan Haris pengusaha dari Jogja, Bapak Haji Martin pengusaha dan penulis buku di Jakarta, Ibu Novi Ratih dan Bapak Rizky, ini sepasang ya, ibu rumah tangga dan mantan kepala cabang multifinance. Ibu AKP Rini, seorang polisi. Kemudian Bapak Samsul Muarif, mantan karyawan swasta. Ibu Lilis, ibu rumah tangga. Bapak Trendy, mantan ojol. Bapak Hasan, mantan agen travel umroh. Bapak Tantan Hadiansah, mantan office boy. Ya, Bapak Haji Birawan, pengusaha. Bapak Amir Maser, pemilik warung kopi, udah mantan nih. Ibu Dewi Permoning, ibu rumah tangga dan arsitek dari Pak Arkan Muslim. Bribka Heri Prabowo, udah jelas ini sepasang polisi dan pasangannya. Kemudian Bapak Dwi, mantan pengangguran, berarti emang pengangguran Pak, bukan mantan. Bapak Adeko fotografer. Wah macam-macam lah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu lah ya. Ini semuanya peraih reward 1 miliar. Nah, kalau kita ingin seperti mereka, caranya gampang. Yuk, join, ambil proyek ini. Gimana cara joinnya? Anda tinggal beli paket produk PTBS. Selesai. Itu aja caranya, simple. Anda pilih produk PTBS, Anda beli paket join. Paket join yang paling kecil, 2.100.000, dapat produk senilai 3 juta. 2,1 juta dapat produk senilai 3 juta. Sampai di sini kalau rugi, jangan dilanjutkan. Saya mau tanya, ya, kalau Anda misalnya beli produk 2,1 juta, tapi kalau dijual eceran jadi duit 3 juta, itu untung apa? Untung banget. Ayo. Untung banget. Kalau sampai sini Anda merasa tidak untung, produknya Anda butuhkan. Contoh, Anda petani, beli produk dapat tumpuk. Kan Anda senang, karena Anda petani, betul nggak? Udah dapat produk senang, duit Anda udah jadi produk, malah Anda bisa dapat bonus dan reward. Kan lebih senang lagi. Sampai sini kalau Anda merasa rugi, jangan dilanjutkan, jangan bergabung. Karena kalau Anda lanjutkan dan Anda gabung, nanti Anda sukses. Jadi saran saya, sampai di sini saja, Anda join, beli produknya, selesai titik. Jangan dilanjutkan. Ya kan? Karena kalau dilanjutkan, Anda nanti sukses. Gitu loh. Nah, kalau Anda lanjutkan, bagaimana Pak kalau saya ingin melanjutkan? Kalau Anda lanjutkan, Anda dapat untung tambahan. Untung tambahannya apa? Yang pertama, kalau Anda sudah jadi mitra, karena beli paket mitra tadi, belanja selanjutnya diskonnya 50%. Produk 3 juta, Anda cukup bayar 1.500.000. Dengan dapat produk 12 yang bisa Anda pilih sendiri. Yang kedua, Anda punya peluang usaha, Anda bisa dapat komisi harian, mingguan, bulanan, dan reward. Motor, mobil, rumah 1 miliar. Nah, sampai di sini, kalau masih rugi, Anda berhenti. Jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, nanti Anda untung. Nah, gitu ya. Jangan dilanjutkan. Jadi, orang bergabung di PTBS nggak ada orang yang rugi. Semuanya untung. Sejak awal bergabung sudah untung. Nah, kalau Anda pengen dapat lebih, pengen dapat rumah 1 miliar, pengen dapat mobil Pajero, dan sebagainya, simple. Inilah yang diajarkan oleh para leader sukses. Cukup Anda lakukan 3 langkah dasar, yaitu PCA. PCA, P, pakai produknya. Anda udah beli produknya, Anda pakai. Supaya Anda bisa C, cerita manfaat produk dengan jujur, sesuai testimoni diri Anda sendiri. Dan Anda ceritakan peluang usahanya kepada teman-teman Anda atau orang lain.
Kemudian ketika orang lain udah mulai bertanya, ajak dia untuk ikut seminar online, ajak dia untuk ngobrol dengan leader sukses Anda, ajak dia untuk ikut seminar dan sharing. Insya Allah dengan cara PCA ini saja Anda bisa sukses. Ya, kalau Anda lakukan cara PCA, maka ada 7 keuntungan yang bisa dibagi dari PT BES, mulai dari penjualan langsung, pengembangan, plus out, prestasi, kepemimpinan, ya, reward, dan luxury reward. Ini semuanya akan diberikan kepada Anda. Malam hari ini, saya mohon maaf nggak bisa ceritakan semua bonusnya. Ya, hanya 3 bonus saja yang akan saya ceritakan. Tapi insya Allah 3 bonus yang saya ceritakan ini mewakili impian-impian Anda. Itu belum semua bonus. Baru 3 bonus yang akan saya ceritakan. Ya. Contoh, ketika Anda bergabung di PT BES, Anda memutuskan untuk mau menjadi mitra, memutuskan untuk mau ikut mempromosikan produk-produk PT BES, mau untuk mengiklankan produk-produk PT BES, mau untuk menginformasikan produk-produk PT BES, Anda cerita kepada satu orang, dia belanja basic. Sebut saja Ibu Ani. Dia belanja paket yang 2 juta belanjanya. Maka Anda dapat bonus 20% atau 400.000. Kalau Anda cerita kepada orang yang belanja paket reguler yang 6 juta, Anda dapat bonusnya 1.200.000. Kalau Anda cerita kepada orang yang belanja paket bisnis yang 14 juta, maka Anda dapat bonusnya 2,8 juta. Kalau Anda ceritakan kepada orang yang membeli paket eksekutif 30 juta, maka Anda dapat komisinya 6 juta. Kalau Anda ceritakan ini kepada orang yang membeli priority 62 juta, maka Anda dapat keuntungan 12.400.000. Intinya, per satu paket yang dibeli oleh orang lain, karena informasi dari Anda, sponsorisasi dari Anda, iklan dari Anda, dia belanja, dia ngisi formulir, dia belanja, per satu paket Anda dibayar 400.000 per satu paketnya. Sampai di sini paham ya? Dan bonus ini dibayarkan harian. Hari ini diinput, dibelanjakan, besoknya langsung masuk ke rekening Anda. 400.000 per satu paket. Oke. Fokusnya nggak usah baca komen Bapak. Ya, fokusnya dengerin presentasi. Saya matiin komennya ya. Nah, bagian Bapak bacain komen, ngomentarin komen. Jangan ngomentarin komentar. Ngomentarin komentarnya bot katanya. Yang komentar orang semua. Nah, kemudian dari komisi yang pertama lanjut ke komisi yang kedua. Paham ya? Komisi kedua adalah kalau Anda berhasil membangun grup, minimal 2 grup, yaitu A dan B, kanan dan kiri, ya kan? Maka Anda akan mendapatkan komisi tambahan sebesar 50.000. Contoh, Anda tadi udah dapat si A belanja, si A belanja basic, Anda dapat 400. Si B belanja basic, Anda dapat 400. Karena A dan B ini ditaruh di kanan dan di kiri, maka Anda dapat tambahannya 50.000. Terus kalau teman Anda si A ngajak temannya lagi, maka teman Anda dapat 400.000. Kalau teman Anda si B ngajak orang lagi, maka dia dapat 400.000 per satu paketnya. Anda dapat 50.000 meskipun Anda tidak yang ngajaknya. Intinya, setiap terjadi perkembangan omset di grup kanan dan di grup kiri Anda terpasang, maka Anda dapat 50.000 per pasangan. Pasangannya ini tidak ada aturan batas waktu ya. Jadi pasangannya ini berjalan terus aja, kanan kiri, tidak ada aturan batas waktunya. Intinya per pasang Anda dapat 50.000. Satu hari PT BES mengalokasikan bagi hasil ini dari omset grup Anda itu 50.000 dikali 12 untuk Anda. Jadi Anda satu hari bisa dapat 600.000. 50.000 dikali 12 sama dengan 600.000 dalam satu hari. Kalau dalam seminggu 4,2 juta, kalau dalam sebulan 18 juta. Dengan modal berapa? Hanya 2,1 juta. Dan PT BES menyiapkan reward buat Anda. Ketika terjadi omset kanan dan kiri jaringan Anda, maka Anda akan dapat reward lagi. Begitu terjadi 100 poin di kanan,
100 poin dikirim. Yang dihitung poin ini adalah paket produk, bukan jumlah orang. Jadi yang dihitung paket produknya, bukan orangnya. Terjadi 100 pasang, Anda dapat reward motor senilai 20 juta. Dari 100 naik ke 300, maka Anda dapat reward mobil 150 juta cash. Naik lagi jadi 3.000, jadi 1.500 pasang, Anda dapat reward mobil setengah miliar. Dan kalau jadi 3.000, Anda dapat reward luxury 1 miliar. Semuanya Anda dapatkan keseluruhan, tidak pilih-pilih satu persatu. Anda dapatkannya akumulasi. Mulai dari yang bawah sampai yang atas, hanya dengan modal 2,1 juta. Dan Anda membangun 2 grup, satu kanan, satu kiri, diduplikasikan. Simpel ya? Oke. Lanjut ya. Nah, bagaimana gambarannya? Gampang. Misalnya, Anda ngajak 2 orang, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Anda ngajak 2 orang, bismillah. Pasti ada 2 orang yang mau lunas utang, 2 orang yang pengen produk PTBS, 2 orang yang pengen dapat usaha dari PTBS, 2 orang yang pengen sukses, pasti ada. Ketika Anda dapat 2 orang itu kita ajarkan cara yang sama, yaitu bagaimana 2 orang itu bisa dapat 2 omset lagi. Jadi 1 orang ngajak 2, jadi ada 4. Yang 4 ngajak 2 lagi, jadi ada 8. Yang 8 ngajak 2 lagi, jadi ada 16. Yang 16 ngajak 2 lagi, jadi 32. Yang 32 ngajak 2 lagi, jadi 64. Yang 64 ngajak 2 lagi, jadi 128. Kalau 1 bulan Anda ngajak 2, teman Anda 1 bulan ngajak 2, temannya teman Anda 1 bulan ngajak 2, teman Anda 1 bulan ngajak 2, maka 12 bulan Anda sudah dapat semua reward yang ada di PTBS. Mulai dari motor sampai rumah luxury 1 miliar. Hanya dengan gabung 2,1 juta dan ngajak 2 orang diduplikasikan selama 12 bulan, maka Anda dalam 1 tahun sudah bisa dapat reward 1 miliar 670 juta. Kalau kita bagi 12, Anda seperti orang yang bergaji 139 juta per bulan. Kalau Anda tembus sesuai hitungan ini selama 1 tahun. Ingat teman-teman, 1 tahun menurut rumus tabel yang ada di sini, itu Anda cuma ngajak 2 orang, bukan ngajak 10. Ingat, Anda cuma ngajak 2 orang. Teman Anda ngajak 2 orang. Temannya teman Anda ngajak 2 orang. Jadi Anda ngajak berapa orang? Tetap ngajak 2 orang. Anda hanya bekerja dengan mengajak 2 orang sebagai omset produk Anda, ya, Anda sudah bisa dapat reward 1 miliar 670 juta, teman-teman. Usaha di mana? Hanya modal 2 juta, bisa punya mobil, rumah, cash, 1 miliar 670 juta. Itu pun kalau dilihat, Anda setahun cuma omset pribadi, cuma 2. Itu bukan omset Anda 100%, tapi itu adalah omset grup yang dihitung. Oleh karena itu, bisnis ini sangat mudah, karena omsetnya bukan omset pribadi, tapi omsetnya adalah omset grup. Sedangkan menurut tabel yang ada di sini, Anda di sini hanya ngajak 2 orang, 1 kanan, 1 kiri. Ya kan? Diduplikasi. Yang terpenting itu diduplikasi. Cara duplikasinya dengan cara ajak mereka seminar dan training, ajak mereka untuk memahami konsep bisnisnya. Insya Allah mereka akan paham, dibimbing oleh leader-leader Anda. Luar biasa ya. Nah, kita simpulkan kesimpulannya malam hari ini. Intinya PTBS adalah perusahaan yang sudah berizin aman 100%. Produknya sangat diminati, prospeknya sangat luas, sistem bisnisnya halal, sudah bersertifikat MUI. Tidak ada wajib tutup poin tiap bulan seperti bisnis zaman dulu. Jadi nggak usah trauma di PTBS, karena PTBS nggak ada tutup poin. Rewardnya mudah didapat, karena rewardnya sangat cepat banget. Terbukti yang sukses ribuan. Poinnya tidak ada yang namanya hangus-hangusan, karena dihitungnya akumulasi tanpa batas waktu. Yang dihitung omset bukan orang. Ingat, ini bukan bisnis jual orang, tapi ini bisnis omset produk. Sehingga yang dihitung omsetnya bukan orangnya. Orangnya boleh 2, kalau poinnya 100, maka Anda tetap dapat reward motor. Orangnya boleh 10, tapi kalau poinnya 3.000, Anda tetap dapat reward rumah 1 miliar. Gitu ya. Yang sukses adalah yang omset bukan cuma gabung. Kalau cuma gabung-gabung doang, tapi dia nggak mengerjakan sesuai sistem, maka orang yang gabung lebih dulu bisa kalah sama orang yang gabung belakangan. Dan enak dari PTBS adalah support system yang mentoring, yang bantu. Contoh, ada seminar mingguan, ada training Zoom. Ini ada hampir setiap malam training dan seminar-seminar online ini.
Anda juga kalau ketemu leadernya langsung bisa ikut seminar langsung. Seperti di Bandung, di Jakarta, di Jambi. Dimanapun leader-leader yang ada, Anda bisa seminar. Kalaupun tidak bisa seminar, Anda bisa seminar online. Dan di PTBS enaknya berbisnis sekaligus berdakwah. Karena di PTBS dengan slogannya, motonya Go Berkah No Riba, membantu umat terbebas dari hutang riba, banyak orang tertolong dan hijrah dari riba, banyak orang bertobat gara-gara dosa riba, dan mereka mengerjakan PTBS, berazam bahwa tidak akan riba lagi, dan mereka sekarang ditolong oleh Allah, dimudahkan bisnis di PTBS-nya, bebas hutang, bebas riba. Masya Allah. Itu aja ya, dan nanti di lain kesempatan kita akan belajar tentang training di PTBS. Intinya, kondisi Anda hari ini itu adalah keputusan Anda di masa lalu, teman-teman. Kalau Anda mau berubah, rubahlah keputusan Anda. Buat keputusan baru, bergabung PTBS hari ini juga, maka 1 tahun ke depan hidup Anda akan berubah. Itulah hasil keputusan Anda hari ini. 1 tahun ke depan Anda menjadi peraih Pajero dan luxury berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Dan malam hari ini saya tidak sabar lagi ingin belajar dengan guru saya, yaitu Coach Ruhan. Saya mau cek dulu apakah beliau sudah ada di forum ini atau belum ya. Kita cek dulu. Coach Ruhan. Nah, Coach Ruhan ternyata sudah ada bersama kita. Jadi sekarang kita mau belajar dengan Coach Ruhan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Nur. Sebentar. Ini muka saya masih mendominasi. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Coach Ruhan ini salah satu leader dan coach, ya, trainer di PTBS. Beliau ini sudah meraih reward, ya, sudah meraih reward 1 miliar. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kita akan langsung bicara dengan Coach Ruhan, ya. Silakan Coach, mana nih gambarnya? Ada? Oh iya, ini dia. Masya Allah. Lagi di mana Coach? Di rumah ini ya? Di studio ini ya? Di rumah Pak Nur. Ini di studio podcast ini. Wah. Tuh, mana? Mantap. Nah. Trofi best. Weh, topi reward. Luxury. Weh. Nah, saya akan buka lagi komentarnya orang-orang yang mau belajar sama Coach Ruhan. Silakan Coach. Saya harus ngomong apa ini Pak Nur? Ya, opening aja lah, opening. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang baru bertemu dengan saya hari ini ya, izin memperkenalkan. Waalaikumsalam. Siap. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruhan, ya. Nama saya Ruhan. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur. Tapi saat ini saya tinggal di Bandung. Ya, saya tinggal di Bandung. Jadi ada alasan kenapa dulu saya merantau, ya. Jadi saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi saya 6 bersaudara dan saya adalah anak paling bontot, anak ke-6. Kakak yang pertama hanya bisa sekolah sampai sanawiyah. Kakak yang kedua itu ngikut sama paman. Kakak yang ketiga hanya lulus SMP. Kakak yang keempat juga hanya lulus SMP. Kakak yang kelima bisa sekolah karena beasiswa. Dan saya juga bisa sekolah lagi juga karena beasiswa. Nah, kenapa kakak-kakak saya yang lain sekolahnya sebatas itu? Karena sampai disitulah kemampuan orang tua saya menyekolahkan kami. Ya. Tapi kami bersyukur punya orang tua yang semangatnya begitu luar biasa, mendidik dengan luar biasa. Jadi alasan saya ke Bandung adalah saya tidak ingin melihat anak saya itu nanti sekolah hanya sebatas lulusan sanawiyah. Saya ingin anak saya itu jangan seperti keluarga saya yang lain. Saya ingin anak-anak saya itu bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian saya melihat ekonomi saya kepingin mapan, kepingin punya rumah yang pantas. Terus di keluarga saya itu nggak ada yang punya mobil.
Bahkan bapak saya sampai tua pun sepeda motor pun tidak punya. Tetapi saya berpikir berbeda. Saya harus punya mobil. Karena mobil buat saya itu bukan untuk gaya-gaya, tapi itu adalah kebutuhan. Di mana nanti ada keluarga yang sakit, ada tetangga yang sedang sakit urgent. Kalau saya punya mobil, insya Allah saya bisa sedekah. Saya bisa membantu tetangga. Jadi mobil itu menjadi salah satu target saya juga. Itu sebabnya saya pergi merantau. Bagaimana saya bisa punya mobil sendiri, bagaimana saya bisa punya rumah sendiri, saya bisa menyekolahkan anak-anak. Impian saya itu. Kemudian saya merantau ke Bandung dan saya nggak ada pilihan, saya harus bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan tekstil, lama bekerja di situ, dan setelah bertahun-tahun, waduh, ini jangankan untuk mencapai impian itu, untuk bisa bertahan hidup saja, kalau sudah bisa ngatur uangnya itu keren itu, sudah keren banget, ya. Karena rata-rata perantau itu rata-rata uangnya habis itu selalu sebelum hari gajian. Itu termasuk saya. Itu sebabnya yang saya lakukan adalah sambil bekerja, saya pinjam modal ke koperasi tempat saya bekerja, saya pinjam uang 5 juta, kemudian saya putarkan di jualan sepatu. Jadi di sela-sela bekerja itu saya tawarin karyawan-karyawan jualan sepatu biasa 3 bulan lunas seperti itu, dan ramenya kalau menjelang lebaran. Jadi kalau bulan puasa rame-rame pengutang sepatu nanti dibayar 3 kali gitu. Ternyata luar biasa, mereka cuti pulang kampung dan tidak balik lagi kerja. Ya, akhirnya bablas sepatunya, bablas modalnya, utang koperasi 5 juta. Nah, itulah resiko-resiko usaha apapun selalu ada resiko. Kemudian bagaimana saya terus berpikir bagaimana impian saya tercapai, tidak boleh terhenti di sini. Akhirnya saya menambah pekerjaan lain, saya ngasih les-les privat ke anak-anak SMP dari rumah ke rumah, ya, les matematika, waktu les bahasa Inggris, misalnya. Kemudian saya juga buka jasa desain grafis. Nah, saya punya keterampilan untuk menggambar. Saya buka seperti itu. Kemudian kalau hari libur saya maklaran. Kalau ada orang jual motor, jual mobil, jual tanah, pokoknya waktu itu nggak ada nganggur. Saya lakukan apapun untuk bisa mencapai apa yang saya impikan. Dan ternyata 11 tahun saya melakukan itu luar biasa. Belum juga dapat impian itu. Dan akhirnya saya sekolah lagi. Dan kemudian akhirnya saya nyambi-nyambi sebagai dosen bantu, sebagai guru bantu di beberapa perguruan tinggi. Ya, akhirnya saya ngajar juga. Akhirnya dari banyak pekerjaan itu pelan-pelan saya mulai memiliki apa yang saya punya. Mulai bisa kredit motor, mulai bisa kredit mobil, mulai bisa KPR, kredit rumah. Walaupun rumah itu kecil banget ya, tapi minimal itu sudah mewujudkan impian saya. Tetapi ketika semua saya ambil dengan cara kredit seperti itu, puyengnya setengah mati. Ya, kadang-kadang kita sedang tidak punya uang, itu 2 hari lagi sudah waktunya bayar, gitu kan? Udah stres luar biasa. Baru juga bayar cicilan motor, sudah kebayang cicilan mobil, habis begitu cicilan rumah. Wah, stresnya luar biasa. Akhirnya saya mencari-cari jalan lain, bagaimana cara menambah penghasilan lagi ya? Jangan banyak-banyak pekerjaan gitu loh, tapi uangnya gede. Daripada banyak pekerjaan tapi hasilnya kecil-kecil gitu. Maklaran kecil, ngasih les kecil, ngajar nyambi dosen hasilnya kecil gitu kan. Nyari-nyari usaha apa gitu. Akhirnya saya diajak teman hadir ke sebuah seminar, ya, seminar multi level marketing, ya. Bukan PTBS ya, sebelum PTBS. Jadi saya diajak ke seminar multi level marketing dan di sana saya mulai sadar, wah ini konsep direct selling ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Modalnya kecil tapi hasilnya luar biasa. Tapi begitu setelah saya masuk, makin stres saya. Makin stres. Bukan malah untung tapi malah banyak utang. Itu bisa terjadi karena gini. MLM yang saya ikuti itu mewajibkan tiap bulan saya harus tutup poin atau belanja secara pribadi. Saya butuh barangnya atau tidak, saya tetap harus belanja. Sebab kalau tidak, bonus saya tidak akan dibagikan. Bonus saya hangus. Kadang-kadang bonusnya dengan jumlah yang harus saya belanja itu besar yang harus saya belanja.
Akhirnya kita nekat belanja gitu, sayang dengan bonusnya, belanja gitu kan. Akhirnya barang numpuk di rumah. Ketemu bulan berikutnya, sudah nggak punya uang lagi. Harus belanja lagi, harus tutup poin lagi. Akhirnya apa? Cari-cari utangan buat tutup poin. Dan itu berlangsung terus-menerus. Akhirnya dari situ saya berpikir, ini kok bukan malah banyak uang, kok malah banyak utang ya. Tapi ini bukan solusi nih. Jadi trauma sama MLM, Mbak. Ya betul. Wah, ini luar biasa. 1 tahun saya lakukan. Oh, siapa tahu tahun kedua. Saya lihat di acara penganugerahan mobil. Waktu itu di tahun itu ada 3 orang yang dapat mobil. Wah, diupacarakan gitu kan di hotel. Setahun dapat 3 mobil ya? 3 mobil setahun, keren itu. Orang Tasikmalaya 1, orang Jakarta 1, itu ya. Dan kemudian saya tepuk tangan di situ. Wah, kembali saya semangat. Wah. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, lama-lama saya sadar, kenapa yang dapat ke orang itu lagi ya? Kenapa orang-orang seperti saya kok nggak dapat? Oh, ternyata memang konsepnya buat orang ukuran saya itu terlalu berat. Dan akhirnya karena stres, Pak Nur, saya waktu itu sampai saya sakit. Jadi saya kemudian sakit itu memicu penyakit saya yang tidak saya ketahui sebelumnya, bahwa saya adalah penderita autoimun, di mana saya kehilangan rambut, saya kehilangan kulit, semua sendi saya mengeras. Ternyata itu sudah terjadi belasan tahun, dan kemudian sejak saat itu 4 tahun saya tidak bisa bekerja, 4 tahun saya tidak bisa beraktivitas untuk mencari uang, bahkan untuk sholat pun selama 4 tahun saya hanya menggunakan kedipan mata, karena tangan tidak bisa bergerak selama 4 tahun. Sementara di rumah saya ada istri, ada anak yang tetap harus makan, yang tetap harus biaya bayar sekolah, yang tetap harus bayar cicilan, yang tetap harus bayar listrik. Sementara saya tidak bisa melakukan apapun. 4 tahun. Dan selama 4 tahun itulah, Pak Nur, saya sadar bahwa saya adalah seorang penjual yang hebat. Justru ketika saya sakit, saya mengenali potensi saya bahwa saya adalah seorang penjual yang hebat. Selama 4 tahun saya hidup dari jualan, Pak Nur. Yang pertama kali Sambil sakit, Pak ya? TV tabung yang saya jual di rumah saya. Jadi TV tabung saya jual untuk beli beras. Ini bukan penjual hebat, jual-jual barang di rumah. Iya. Akhirnya uangnya sudah habis, ganti apa lagi? Ini sofa, kursi, jual. Semuanya laku, nggak ada yang nggak laku. Sampai pada akhirnya rumah itu sudah nggak ada apa-apanya lagi, sudah kosong semua, sementara keluarga tetap harus makan, anak tetap harus sekolah, kondisi saya harus tetap sakit, dan saya harus berobat terus. Kemudian saya musyawarah dengan istri, sepakat untuk menjual rumah. Akhirnya saya juga sadar, Pak Nur, akhirnya saya tahu bahwa rumah pun saya bisa jual hanya dalam waktu setengah hari. Berarti penjual yang hebat ya, Pak ya, handal ya? Handal, saya iklankan pagi jam 10 itu sudah ada orang Cimbulit datang bawa uang cash. Wah, bisa hebat begini. Nah, setelah laku beberapa hari kemudian barulah saya tahu ternyata saya menawarkan harga rumah saya itu terlalu murah, 50% dari harga pasaran. Karena saya tahu dunia luar, makanya orang datang nggak nawar. Dan saya hidup, saya berobat, saya menyekolahkan anak dari uang hasil jual rumah. Dan lambat laun, uang hasil jual rumah itu akhirnya habis pula. Akhirnya habis pula karena obatnya mahal, Pak Nur. Akhirnya tidak ada pilihan lain, saya hidup dari berhutang. Saya berdoa mudah-mudahan ada orang lain yang masih mau percaya sama saya dan masih ngasih utang sama saya. Akhirnya saya kenal dengan mantan bos saya bekerja dulu, orang dari Padang. Saya hubungi beliau bahwa kondisi saya sakit, saya butuh uang untuk berobat. Akhirnya beliau berkenan meminjamkan uangnya setiap bulan untuk biaya hidup saya. Padahal beliau tahu saya sudah tidak punya apa-apa lagi dan saya tidak bisa bekerja. Tapi beliau
masih berkenan memberikan pinjamannya. Ya, mudah-mudahan jasa beliau menjadi amal kebaikan yang bisa menghantarkan beliau ke surga, karena saat ini beliau sudah wafat. Ya. Dan akhirnya hidup dari berhutang itu. Hutang itu mulai 10 juta, 80 juta, sudah mulai nggak pikir, akhirnya menggulung ratusan juta, sehingga sampai menumpuk sehingga senilai 640 juta. Dan ketika saya dirujuk ke Singapura untuk berobat, saya sudah mengatakan sama dokter, nggak mampu dok, saya sudah tidak punya apapun di rumah ini, tabungan sudah nggak punya. Kita pasrah dengan dokter yang ada, dan saya pesimis untuk bisa mengembalikan hutang dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi beruntunglah di rumah saya ada seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang belasan tahun menemani hidup saya dalam kondisi seperti itu, tidak pernah mengeluh. Dia adalah istri saya, dia yang selalu menguatkan saya. Ya, kalau kata dokter nggak ada obatnya, jangan terlalu percaya. Lebih percayalah pada Allah ya, karena kita pernah ngaji. Allah bilang kalau Allah turunkan penyakit, itu beserta obatnya. Mungkin obatnya bukan dokter yang temukan, mungkin kita sendiri, mungkin ayah sendiri yang temukan. Bayangin, dalam kondisi belasan tahun saya menjadi beban keluarga, beban istri, saya tidak pernah sekalipun mendengar istri saya mengeluh. Dia selalu menguatkan saya, menyemangati saya. Hal seperti itulah yang membuat setiap malam saya berpikir, ya Allah, jika saya harus mati dalam kondisi sakit dan menyelesaikan hutang sebanyak itu, maka hutang itu akan menjadi warisan seorang perempuan yang sangat baik di dunia ini. Saya nggak rela ya Allah. Saya minta kepada Allah waktu itu, ya Allah berikan saya sehat. Berikan saya sehat itu saja. Berikan saya sehat itu saja, supaya saya bisa bekerja, supaya saya tidak meninggalkan warisan hutang itu kepada istri saya. Karena dia adalah wanita terbaik di dunia ini. Kemudian, alhamdulillah, beberapa teman merekomendasikan cara pengobatan, dan akhirnya kesehatan saya berangsur mulai membaik. Bukan membaik total, tapi mulai membaik. Ketika mulai membaik, yang saya pikirkan adalah hutang saya harus lunas, hutang saya harus kebayar, hutang saya harus kebayar, hutang saya harus kebayar. Maka akhirnya saya bekerja apapun, saya berusaha apapun, dalam kondisi tidak sehat, saya menutupi badan saya dengan baju lengan panjang, dan saya menutupi kepala saya dengan rambut palsu. Pak Suroto, saksinya semua tahu bagaimana saya menggunakan rambut palsu ketika mengerjakan sesuatu. Dan ketika saya bekerja, ketika saya melakukan apapun, Pak Suroto melihat keadaan saya, kemudian Pak Suroto datang ke rumah saya. Dia datang menawarkan, Pak Ruhan, bisa nggak ketemu? Ini ada rezeki besar, ini yang akan membuat Pak Ruhan lunas hutang. Modalnya nggak gede, kerjaannya mudah. Langsung saya bilang, MLM Pak Suroto? Iya, nggak usah datang ke rumah saya. Pedes saya Pak. Ini Pak Suroto niatnya mau nolong, tapi sudah saya tolak duluan. 1 kali, 2 kali dia bikin janji, kemudian saya nggak mau. Saya hitung 7 kali nggak mau. Akhirnya ke 8 kali. Itu adalah setelah saya malam-malam berpikir. Selama ini saya sakit dan saya hanya bisa bekerja untuk hanya sekedar menyambung hidup. Terus kemudian kapan hutang saya lunas? Maka malam-malam itu saya berpikir, saya harus dapat penghasilan setiap bulan 20 juta rupiah. 8 jutanya untuk kebutuhan makan dan sekolah anak, 12 jutanya ditabung untuk membayar hutang. Maka insya Allah, kalau itu saya lakukan, 6 tahun hutang saya itu lunas. Lalu saya berpikir, saya bekerja apa dengan gaji 20 juta? Lalu perusahaan mana yang mau menerima karyawan dengan usia seperti saya? Sudah nggak ada yang terima. Akhirnya saya mencari-cari informasi bagaimana membuka usaha dengan gaji 20 juta. Ya, saya tanya teman-teman saya yang sudah hidup mapan dengan penghasilan kurang lebih 20 juta.
Ada teman saya yang punya laundry di mana-mana. Jadi di sini punya laundry, di sana punya laundry, di sana punya laundry. Wah, keren. Lalu saya tanya, berapa penghasilan kamu dari laundry ini? Dapatlah Pak, kalau 16 juta setiap bulan. Wah, mendekati, saya mau coba lakukan. Kemudian saya tanya, berapa modalnya? Satu laundry itu membutuhkan kurang lebih 12 mesin cuci. Mesin cucinya harganya 45 juta. Jadi modalnya kurang lebih di 55 jutaan. Satu cabang laundry. Ini kalau buka 5 saja sudah 200. Nggak mampu ini. Cara modal saya nggak mampu. Kemudian saya lihat teman-teman saya yang mendapatkan uang kurang lebih 20 juta. Dan ada teman saya yang asli orang Jogja, itu buka bengkel sekaligus cuci mobil. Dan dia hidupnya sangat mapan. Lalu saya tanya, bagaimana kamu bisa memulai bisnis ini? Saya tidak bisa ngebengkel, tapi saya punya rekanan bengkel. Berapa modal seperti ini? Kemudian saya tanya, untuk memulai bengkel kecil-kecilan dulu, dia itu perlu modal kurang lebih 800 juta. Berikut saya lewat tempatnya. Begitu mendengar 800 juta, saya sudah tidak lanjutkan pertanyaan saya. Karena saya sudah merasa tidak mampu dari segi modal. Kemudian saya melihat teman saya yang bisa kaya, walaupun modalnya kecil, dia menjadi kontraktor. Ini kontraktor uangnya gede, tapi perlu skill khusus. Sementara saya nggak punya skill itu. Akhirnya buntulah semuanya. Kemudian malam-malam ini saya merasa sudah buntu. Kenapa saya tidak mencoba mendengarkan Pak Suroto Jabir? Nah, setelah itulah barulah saya mau bertemu dengan Bapak Suroto. Kepentok Pak, udah kepentok deh. Gimana? Udah kepentok. Ulah kepentok Pak. Jadi saya berpikir MLM bikin banyak utang. Jadi saya pikir semua MLM itu sama. Maka ketika ketemu Pak Suroto itu nanya, manggilnya Cak pada saya, ya ke saya itu manggilnya Cak karena orang Jawa Timur. Cak, kenapa sih kamu setiap saya telepon ditawarin bisnis nggak pernah mau? Jadi saya jawab jujur, kalau kamu nawarin MLM, jelas nggak mau dong. Kita sama-sama pernah ikut di MLM yang sama, bukan banyak uang tapi banyak utang. Bayangin, tiap bulan tutup poin, walaupun sudah nggak punya uang, wajib cari utangan buat tutup poin. Dan faktanya, kamu dan saya sama-sama banyak utang, bukan banyak uang. Iya betul juga sih, kata Pak Suroto. Nah kemudian, saya bilang, udah gitu bisnis belum besar, tiap tahun tarik pajak. Ada bayar apa? Kartu itu tiap tahun bayar kartu itu. Tidak sekali daftar itu, tiap tahun bayar. Berpanjangan ya Pak? Iya, ya, nggak mau Pak Suroto. Coba cari bisnis lain, ada nggak? Bakso kayak apa gitu. Kemudian Pak Suroto bilang, sekarang kan eranya bukan matahari bisnisnya. Sekarang banyak bisnis binari, yang jaringan satu kiri, satu kanan seperti itu. Terus masih saya bantah Pak Suroto. Suroto, mau matahari, mau binari sama saja. Nih, sebelumnya kamu juga ngajakin bisnis saya binari. Saya kepingin punya mobil yang harganya 150 juta. Karena saya sedang sakit. Sakit saya semakin parah kalau saya kena sinar matahari. Kalau saya angin-anginan. Syaratnya 25.000 di kiri, 25.000 di kanan. Ya memang ada. Reward 150 juta itu ada Pak Suroto. Tapi kalau syaratnya 25.000 kiri, 25.000 kanan, kapan saya dapatnya? Saya ini orang buru-buru yang kepingin dapat uang gede, cepat. Begitu. Kemudian Pak Suroto bilang sama saya, menurut Pak Ruhan, syarat seperti apa yang menurut Pak Ruhan mampu, dan Pak Ruhan cepat bisa dapat. Kemudian saya tanya, kalau dapat mobil 25.000 saya nggak mau, itu terlalu berat. Menurut Pak Ruhan berapa yang ringan, yang menurut Pak Ruhan bisa capai dalam waktu cepat? Ya kalau 5.000 kek, atau 3.000 kek, itu lebih mudah dicapai kalau 3.000 seperti itu. Kemudian setelah itulah Pak Suroto, benar Pak Ruhan, benar.
Kalau 3.000 Pak Ruhan mau lakukan, kalau 3.000 dapat mobil. Mau Pak Suroto, asal itu benar. Asal Pak Suroto yang jamin, saya yang jamin. Kalau Pak Ruhan tembus 3.000 nggak dapat mobil, saya kembalikan uang Pak Ruhan. Kemudian, benar Pak ya, 3.000 saya pasti dapat mobil ya. Sayangnya bukan dapat mobil Pak Ruhan. Dapat apa? Dapat motor, dapat mobil 150 juta, dapat mobil besar yang 500 juta, dan dapat rumah 1 miliar. Wah, saya bilang gitu langsung. Benar. Kemudian barulah Pak Suroto menerangkan coret-coretannya. Kemudian setelah itu, barulah saya berpikir bagaimana saya menggarap bisnis ini. Karena saya melihat inilah peluang saya bisa membayar hutang dan punya mobil 150 juta. Tidak berpikir Pajero, tidak berpikir luxury sama sekali. Karena itu yang paling urgent buat saya. Dan akhirnya, setelah saya memperbaiki mindset saya tentang multi-level marketing, yang tadinya negatif semua, saya coba berpikir positif tentang MLM, kemudian saya lakukan, dan kemudian saya minta izin ke Pak Suroto untuk memberikan waktu 1 hari saja. Nah, kemudian saya pulang ke rumah, saya sudah tidak punya tabungan lagi, handphone pun tidak punya waktu itu. Kemudian ada sepeda motor dari keluarganya istri, itu nggak tahu dititipkan atau dikasihkan, statusnya nggak jelas. Akhirnya motor itu saya jual untuk bergabung di bisnis ini. Dan kemudian saya lakukan bisnis ini. Walaupun di awal-awal saya pikir 3.000 ya. 3.000 ya, kapan tercapainya? 3.000-nya, kapan tercapainya? Kemudian Pak Suroto bilang, Pak Ruhan, kalau mau berhasil dalam bidang apapun, selalu utamakan cara berpikir, mindset. Jangan berpikir 3.000-nya, tapi berpikirlah yang saya ajak, toh cuman 2 orang. Jadi jangan mikir 3.000 poin, 3.000 aja. Toh kewajiban saya cuman mikir ngajak 2 orang. Toh 3.000 itu dari 2 orang itu. Nah, kemudian dari situlah saya mengajak teman-teman saya, dan akhirnya saya lakukan, saya dapat tukang mie ayam 1, kemudian yang kedua saya mengajak lagi siapa gitu, akhirnya ada ponakan ya, akhirnya saya ajak, saya paksa, saya ajak gitu, dan akhirnya alhamdulillah saya fokus hanya pada 2 orang, tidak berfokus, tidak memikirkan waduh kapan 100 poin, kapan 300 poin, kapan 3.000 poin, enggak. Saya hanya fokus, tugas saya adalah 2 orang, kemudian bantu 2 orang, enggak mikirin poin, bantu kerja aja begitu. Sehingga pada bulan kedua setelah join, saya ditelepon Pak Haji Febrian untuk datang ke kantor. Waktu itu saya bilang, ngapain Pak Haji? Kan tidak harus ke kantor, yang penting prospek kan. Pak Ruhan ini gimana? Pak Ruhan kalau mau ambil mobil itu harus tentukan warnanya. Soalnya di sini ada warna putih, ada warna silver, ada warna hitam. Pak Ruhan mau ambil mobil yang mana? Emang saya udah dapat Pak Haji. Loh gimana sih? Gitu. Akhirnya disitulah saya baru tahu kalau ternyata saya dapat mobil di bulan kedua. Dan itu adalah mobil impian saya. Akhirnya dengan mobil itulah saya mulai melakukan bisnis ini lebih cepat. Dan setelah 3 tahun saya bergabung di bisnis ini, alhamdulillah di tahun pertama Allah lunaskan hutang 640 juta dan mobil impian saya yang 150 juta itu Allah kabulkan di tahun pertama. Dan kemudian bonusnya di tahun pertama adalah 1 unit Pajero, ya. Dan kemudian saya minta untuk bayar utang, ya, untuk saya bayar utang. Waktu itu kemudian sampai 3 tahun terakhir ini, kalau dijumlahkan, total bonus yang masuk ke rekening itu kurang lebih di angka mendekati 600 juta. Kemudian total reward itu motor 3 kali, kemudian mobilio 3 kali,
kemudian Pajero, kemudian rumah 1 miliar itu 1 kali. Jadi kalau ditotalkan itu 2 miliar 10 juta rupiah dalam waktu 3 tahun. Ya. Ternyata apa yang kita tidak suka boleh jadi itu adalah jalan yang ditunjukkan untuk kita. Jadi kalau Anda kepingin mendapatkan hasil yang baik, lakukan seperti yang saya lakukan, merubah cara pandang terhadap sesuatu. Ketika saya memandang sebuah konsep direct selling atau MLM itu, nambah utang, susah. Dan bertahun-tahun saya hidup susah. Dan ketika saya mengikuti saran Pak Suroto, cobalah merubah cara pandang, merubah cara berpikir. Kemudian saya merubah mindset, saya coba berpikir positif tentang PT Best ini. Dan Alhamdulillah, dengan cara berpikir positif, hasilnya juga positif. Berpikir baik, hasilnya baik. Ya. Jadi yang ingin saya pesankan kepada kawan-kawan yang hari ini belum join, ya, kenapa saya bisa seperti ini? Ya. Yang pertama adalah saya mau merubah cara pandang terhadap bisnis multi-level marketing atau penjualan produk langsung berjenjang PT Best. Yang tadinya saya pandang negatif, saya coba pandang ini sebagai hal yang positif. Yang kedua, bahkan ketika saya tidak pegang uang pun, saya munculkan keberanian saya untuk menjual motor saya untuk gabung di bisnis ini. Coba renungkan baik-baik. Kalau waktu ditawarin bisnis ini dan saya melihat ini bisnis bagus, kemudian saya hanya mengatakan, bagus sih bagus, tapi uangnya dari mana buat daftar, buat belanja 2 juta. Orang habis sakit makan aja susah. Utang masih numpuk, jangankan buat daftar. Buat bayar sekolah besok pagi, buat makan besok pagi aja, belum tentu ada. Kalau saya hanya bisa bilang begitu, dan tidak berani mengambil keputusan, tidak berani jual motor, saya yakin Anda juga yakin kehidupan saya pasti tidak berubah seperti ini. Jadi yang paling penting ketika mau sukses adalah keberanian untuk memulai dan melakukan sesuatu itu sendiri. Ya, jadi kalau mau berhasil menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, bukan harus dengan modal besar, bukan harus punya bakat khusus, bukan harus turunan pengusaha. Saya kan bukan turunan pengusaha, saya nggak ada bakat. Tidak seperti itu. Yang penting Anda punya keberanian untuk memutuskan dan memulainya. Yang kedua, Anda harus punya ilmu untuk membesarkannya. Bisnis hanya jangan dimulai, tapi harus dibesarkan. Anda mau sukses di akhirat harus dengan ilmu, Anda mau sukses di dunia harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Ya, karena dalam melakukan bisnis ini, Anda harus berinovasi, Anda harus bersaing. Kalau Anda banyak ilmu, Anda akan bisa berinovasi, Anda akan bisa memenangkan persaingan. Di dalam melakukan bisnis ini tidak mudah, tentunya banyak kendala di dalamnya. Tetapi orang yang punya ilmu, dia tahu persis caranya keluar dari kendala itu. Orang yang tidak punya ilmu mengatakan susah dan berhenti di situ dan dia gagal. Dan di bisnis ini untuk mendapatkan ilmu, Bapak Ibu bisa dapatkan gratis setiap hari. Setiap hari ada Zoom. Setiap saat Anda bisa belajar dari YouTube Best Official. Dari situlah Anda banyak ilmu untuk membesarkan bisnis Anda. Yang ketiga adalah Anda harus konsisten, istiqomah melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sukses di dunia ini karena bakatnya, melainkan mereka mau melakukannya berulang sampai mereka berhasil. Ini adalah kata mantan Presiden Amerika Serikat. Ya, jadi tidak ada orang sukses karena bakat. Jadi jangan bilang, saya gagal bisnis begini, saya nggak bakat. Sukses bukan karena bakat. Sukses itu adalah karena berani melakukan dan mau melakukan berulang-ulang sampai berhasil. Ya. Dan yang keempat yang paling penting adalah doa
untuk memudahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan sedikit sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pikir begitu Pak Nur, ya, buat teman-teman yang mencoba ingin keluar dari kesulitan seperti saya, atau gak punya kesulitan tapi punya keinginan seperti saya, dan ingin mendapatkannya melalui bisnis ini, silakan segera menghubungi orang yang mengundang Anda hadir ke Zoom ini. Karena ada formulir yang harus Anda isi, entah itu formulir fisik berupa kertas, entah itu formulir digital dari WhatsApp dari orang yang mengundang Anda. Oke, terima kasih Pak Nur. Oke, siap Coach. Sama-sama, luar biasa ya. Inspirasional sekali. Coach Ruhan, selanjutnya ini obrolan kita malam hari ini kan di Zoom nih. Nah, teman-teman pengen dapat obrolannya lebih luar biasa lagi. Kapan kita podcast? Aduh. Mau podcast di mana ini? Kantor? Kantor dong, di kantor. Nanti Coach Ruhan ada waktu kapan aja untuk kita podcast sama bikin konten-konten buat teman-teman. Oh, insya Allah siap Pak. Nah, saya mah nyiapin tim aja di kantor. Coach Ruhan aja siapnya kapan ya? Oke, siap. Insya Allah nih penggemarnya yang menanti banyak. Ya, kalau saya masih dipercaya, kalau saya masih didengar, ayo monggo. Iya. Satu podcast, kedua konten apa yang pengen Pak Ruhan berikan buat teman-teman gitu aja, 2 aja lah. Siap. Nah, nanti kita kan udah ada studionya, tinggal bikin kontennya nanti buat di Best Official ya. Siap, insya Allah Pak Nur. Nah, siap. Terima kasih Pak Ruhan malam hari ini sudah memberikan inspirasi dan juga motivasi. Ternyata kalau kita mau sukses, ya kita harus mau berkorban ya. Kalau tadi Pak Ruhan tidak mau berkorban, pertama harus mau merenung untuk masa depan kita. Pak Ruhan aja tadi untuk menemukan bisnis ini butuh mentok dulu untuk mencoba berbagai macam usaha. Dan ternyata dari berbagai macam usaha itu tidak ada yang benar-benar tidak beresiko. Ternyata PT Base inilah satu usaha yang memang benar-benar tidak beresiko sama sekali, dan resikonya hanyalah sukses, insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Buat teman-teman semuanya juga terima kasih. Nah, untuk sebagai penutup seperti biasa, saya akan putarkan video kesimpulan dari cara bergabung. Teman-teman nanti setelah ini yang belum bergabung silakan menghubungi orang yang telah mereferensikan seminar ini kepada Anda. Mereka kita sebut sebagai sponsor. Para sponsor ini yang akan membantu proses pendaftarannya teman-teman semuanya. Dan penjelasan tentang cara bergabung ini secara singkat akan saya putarkan dalam video dalam kurang lebih mungkin 1 sampai 3 menit ya, video penjelasan cara bergabung. Teman-teman bisa simak video ini sebelum kita tutup acara ini ya. Tentunya kita akan simak dulu video kesimpulan bagaimana cara bergabung dan membeli paket join di PT Base. Hai best friend, banyak sekali yang bertanya bagaimana sih caranya bergabung menjadi mitra di PT Base. Caranya gampang banget. Yang pertama, kamu harus punya seorang sponsor. Sponsor itu orang yang ngejelasin bisnis ini ke kamu, menawarkan produk ke kamu dan ngejelasin bisnisnya, terus kamu percaya sama dia dan dia bisa jadi sponsor kamu. Nah, yang kedua, kamu ngisi formulir pendaftaran yang diisi meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk KTP, alamat, kota, nomor handphone, email, nama bank, dan nomor rekening. Nah, formulir itu kamu kirim ke sponsor kamu nanti untuk sebagai proses registrasi. Nah, yang ketiga adalah siapin modal untuk membeli paket pendaftaran. Pertama kamu membeli serial registrasi dulu senilai 100.000, baru kemudian kamu membeli paket belanjanya, atau kamu bisa gabungkan keduanya. Nah,
Kamu bisa pilih paket-paket itu, kemudian kamu transfer sesuai dengan instruksi dan arahan oleh sponsor kamu. Di sini ada pilihan paket pendaftaran, ada basic, reguler, bisnis, eksekutif, dan priority. Setelah kamu transfer pendaftaran, nanti kamu dalam waktu kurang lebih 24 jam sudah mendapatkan ID kemitraan kamu. Dan pastikan juga sudah dapat tracing untuk pengiriman produk yang sudah kamu pesan. Itulah cara singkat kalau kamu ingin mendaftar menjadi mitra PTBS. Ingat, pastikan mendaftar kepada orang yang bisa kamu percaya. Salam sukses, go berkah, no riba. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Itulah akhir dari sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Coach Ruhan yang tadi sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir malam hari ini, buat para leader, peraih luxury, para founder, peraih Pajero, peraih Mokes, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak bisa memberikan testimoni semuanya pada malam hari ini. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Ya, tetap semangat ya, dan tetap berjuang karena tidak ada waktu ya untuk kita tidak berjuang, karena banyak sekali problematika kehidupan kita yang harus kita perjuangkan. Dan insya Allah PTBS adalah jalan tercepat menuju sukses, jalan tercepat menuju sukses. Dengan modal yang terkecil, namun Anda bisa dapat keuntungan yang sangat besar dengan sistem yang halal sesuai dengan syariah. Terima kasih, kurang berlebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.